Assalamualaikum bos. Kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Pada kesempatan pagi hari ini di sini saya sedang melakukan penyepraian ya bos ya, untuk menanggulangi berbagai macam permasalahan. Karena mengingat cabai kita ini sudah lama tidak kita lakukan penyepraian ya bos ya. Karena bisa kita lihat bersama, kita sibuk membuat lahan baru untuk kita tanami cabai lokal. Nah, selamat pagi untuk saudaraku. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, tabah, rezekinya semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke bos. Untuk penyemprotan pada pagi hari ini di sini untuk insektisidanya saya menggunakan Diablo bos, yang berbahan aktif abamectin. Karena melihat takutnya kalau sudah lama kita semprot, otomatis kutu-kutuan akan berkembang biak lagi. Makanya saya menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin. Nah, insektisida ini itu ampuh untuk membasmi kutu-kutuan ya bisa seperti trips dan kutu-kutu maupun tunga, karena dia bersifat akarisida. Untuk dosis yang saya pakai bos, ini saya menggunakan 16 mili. Yang biasanya saya menggunakan 10 mili. Namun untuk saat ini saya menggunakan 16 mili dalam tangki 16 liter. Yang kemudian bos, untuk fungisidanya, fungisida yang sistemiknya saya menggunakan merek dagang Tandem yang berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Nah, bahan aktif ini mampu membunuh berbagai macam penyakit jamur patogen ya bos ya, yang menyebabkan tanaman kita tidak sehat, terserang oleh penyakit. Bisa juga untuk bahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin itu untuk mengendalikan antraknosa. Saya kalau antraknosa itu pengendaliannya menggunakan bahan aktif seperti ini, karena dia bersifat sistemik yang mampu memasuki dinding sel tanaman dan bersifat protektif maupun kuratif untuk mengendalikan tanaman agar pencegahan ya bos tidak terserang penyakit kembali. Takutnya sudah lama tidak kita semprot, nanti banyak penyakit yang masuk ke dalam tanaman kita. Karena melihat cuaca seperti ini bos, terkadang panasnya itu bisa dibilang panas sekali, lalu hujan. Jadi tanaman mudah sekali terserang oleh penyakit, karena dinding sel tanaman itu sangat tanaman cabai sangat rentan terhadap cuaca ekstrim. Jadi kalau kita tidak kendalikan penyakitnya, nanti takutnya terjadinya antraknosa atau busuk buah. Jadi kita pencegahan dari sedini mungkin sampai kita melakukan pemanenan. Setelah pemanenan kita lakukan pencegahan terus menerus. Jangan sampai kita lakukan pengobatan, itu sangatlah bisa dibilang itu susah bos. Jadi kita lakukan pencegahan yang belum kena. Kalau udah yang kena, kalau kita kasih fungisida berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole itu akan mati ya bisa. Bisa juga kita menggunakan fungisida fungisida hayati dengan menggunakan mikrobakterial ya, mikroba yang mampu membunuh bakteri maupun jamur patogen. Nah, ini bos, merek dagangnya Tandem. Bisa juga menggunakan Amistartop. Saya untuk fungisidanya pasti saya rolling bos, yang sistemik. Untuk yang kemarin saya menggunakan Topsin. Videonya ada di channel ini untuk penggunaan topsinnya dan dosisnya.
dan saya menggunakan skor juga yang berbahan aktif devenoconazole-nya tinggi. Kemudian saya juga menggunakan amistartop, dan untuk amistartopnya saya hentikan dan saya ganti dengan tandem ini karena melihat harga itu berpatokan ya bos ya. Jadi kita pilih azotirobin dan devenoconazole ini pada merek dagang tandem, jadi kita berhak memilih harga. Namun untuk bisa dibilang untuk perusahaan itu beda beda cara kerjanya, beda cara pengolahan untuk bahan aktifnya. Jadi bisa kita gimana ya, bisa kita simpulkan pokoknya yang mahal itu berarti ada bahan yang dirahasiakan seperti itu, berbeda perusahaan. Kemudian untuk fungisida protektif dari pencegahan dari luar itu saya menggunakan merek dagang pemulus yang berbahan aktif belerang ya bos ya. Di sini bahan aktif belerang ini mampu mencegah terjadinya penyakit yang masuk pada tanaman kita dari luar. Nah, karena untuk fungisida protektif ini, fungitoksik ini tidak mampu menembus jaringan sel pada tanaman. Jadi dia mampu melindungi tanaman dari luarnya saja ya bos ya. Jadi kita pahami kalau kita cabai kita terserang busuk buah, antraknosa, kalau kita menggunakan fungisida yang protektif itu nggak bakalan mempan bos, karena dia cuma pencegahan seperti itu. Jadi kita menggunakan fungisida yang sistemik dan fungisida yang pencegahan. Yang terpenting bisa masuk ke dalam jaringan sel tanaman. Kalau pemulus ini belerang maupun mancozeb maupun antrakol itu untuk pencegahan ya bos ya. Fungisida pencegahan itu pokoknya kalau untuk penyembuhan itu sangat susah sekali bos, meskipun pada kemasannya itu tertera untuk membunuh contohnya antraknosa. Nah seperti itu memang bisa membunuh dari luar bos, jadi tidak membunuh dari dalam. Meskipun luarnya penyakit itu mati, tapi di dalam sel tanaman tidak mati, makanya kita harus pakai yang sistemik. Untuk sistemiknya kita rolling, dan untuk fungisida yang protektifnya untuk pencegahannya ya juga kita rolling. Tujuannya agar penyakit itu tidak mengalami resistensi pada suatu bahan aktif. Jadi kita rolling. Jadi bisa kita lihat bersama, pokoknya kita harus rolling, jangan sampai dari awal tanam sampai panen kita pakai bahan aktif satu. Itu sangatlah berbahaya, takutnya sekali kena nanti ya kena semua seperti itu. Untuk pupuk buahnya, pupuk daunnya ini saya menggunakan gandasil buah bos, dari mana ini ya, dari tak tahu, dari Sempurna ya. Untuk gandasil buah ini itu melihat cabai kita itu terserang virus Gemini, jadi otomatis untuk buahnya itu mudah sekali rontok bos. Bisa kita lihat bersama untuk pupuk buahnya, pupuk daunnya saya pasti menggunakan MKP dan gandasil ini saya rolling, karena untuk mencegah terjadinya kerontokan buah. Karena sayang sekali bos kalau cabai kita sudah seperti ini, kalau buahnya rontok otomatis tidak akan lebat. Apalagi untuk cabai yang terserang virus Gemini, kalau kita tidak bisa memanipulasi keadaan, takutnya kita malah rugi. Hitung-hitungannya kita nggak rugi bos untuk mengeluarkan pupuk-pupuk ini, namun dan hasilnya juga cukup bagus, karena kalau kita tidak pakai pupuk-pupuk seperti ini takutnya rontok, malah buah kita tidak ada, takutnya seperti itu. Jadi kita bisa mengeluarkan modal sedikit lagi untuk membeli pupuk daun ini, pupuk buah ini, agar tanaman kita berbuah. Nah, itu. Dan saya juga sudah membuktikan sendiri, dari kita tidak menggunakan pupuk daun dan kita menggunakan pupuk itu sangat berbeda seperti itu. Dan untuk kandungan gandasil buah ini bos, ini fosfornya ya itu cuma 20% dan kaliumnya 30%.
yang paling tinggi kaliumnya, karena ini untuk pembungaan dan pembuahan, jadi untuk pembentukan buah. Dan ada nitrogennya yang cukup rendah ya, karena cabai seperti ini tidak memerlukan nitrogen yang banyak, karena cabai seperti ini yang diperlukan pokoknya unsur hara kalium dan fosfor itu untuk pembentukan bunga dan buah. Kemudian unsur hara mikro, mikro sekunder maupun makro sekunder maupun mikro. Nah, di sini untuk mikro-mikronya ini ada magnesium, mangan, boron, tembaga, kobalt, seng, dan serta vitamin-vitamin lainnya untuk pertumbuhan tanaman, bunga dan buah seperti itu. Jadi sangat bagus sekali, sangat bermanfaat sekali bos ya. Jadi kita jangan sampai melewatkan pupuk foliar. Nah, jangan kita memakai pupuk dari bawah saja, namun apa salahnya kita memakai pupuk foliar ini. Untuk perakatnya saya menggunakan merek dagang Spell, dan dosis dari Spell ini saya menggunakan 20 ml, dan untuk gandasil buahnya ini menggunakan 3 sendok makan ya, 3 sendok makan penuh untuk tangki 16 liter. Lalu untuk fungisida belerangnya saya menggunakan 3 sendok makan. Untuk tandemnya itu saya menggunakan 16 ml per tangki 16 liter, jadi 1 mili per liter air, seperti itu bos ya. Jadi bisa kita pahami bersama, pokoknya untuk cabai yang sudah seperti ini kita harus perawatan full intensif ya bos ya, karena melihat kondisi cuaca dan iklim, pokoknya ya cuaca maupun iklim itu sama. Melihat seperti itu kita harus merawatnya dengan hati-hati, dan interval kita penyemprotan 3 hari sekali. Namun kemarin kita sibuk jadi mungkin udah lebih 5 hari ya, tapi nggak apa-apa, kita akan mulai lagi penyemprotan lebih normal lagi. Nah, karena faktor keadaan ya bos ya, seperti itu kondisinya silo ya bos ya. Nah, kemarin untuk pemetikannya sudah 2 kali ini tidak saya dokumentasikan, dan kemarin sudah kita lakukan pemetikan, jadi kita lakukan penyepraian. Nah, oke bos, mungkin saja video ini itu yang dapat saya sampaikan, pengalaman yang saya tahu ya bisa untuk mendokumentasikan, saya videokan saya bagikan ke YouTube untuk menjadi perbandingan teman-teman untuk menanam cabai, agar kita semua menanam cabai lebih baik lagi. Nah, seperti itu bos. Nah, jika ada kata-kataku yang salah mohon dimaafkan, karena kita sama-sama belajar ya, bisa perlu kita maklum.